royong, integritas. Oke. Selamat siang anak-anak. Oke, sebelum pembelajaran kita dimulai, kita berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Ya Tuhan, kami mau belajar. Amin. Oke, terima kasih Adelin. Iya, kita absen dulu ya. Adelin, Adi Pratama, Ahmad Izal, Alfiansah, Cecilia Faidamara, Felix. Oke, semua ada beberapa anak yang tidak masuk ya. Iya. Tahu lagu Indonesia Raya? Semua sudah hafal? Oke. Iya, Ibu Guru akan memutar video ya. Kita menyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan yang pertama, siswa dapat menyusun kata dan menyimpulkan isi pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. Tujuan yang kedua, anak-anak, siswa mampu membaca teks dongeng dengan ekspresi yang tepat dan mengidentifikasi tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng. Iya. Yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng ya secara bergantian. Dan yang keempat, tujuan yang keempat, siswa menyimak ya video dongeng melalui PowerPoint ya. Oke, itu tujuan kita hari ini. Kemudian yang berikut, coba anak-anak yang tahu ya, ciri-ciri dari dongeng itu apa? Ayo, ciri-ciri dongeng. Ciri-cirinya apa? Cerita yang tidak benar-benar terjadi. Terus? Siapa lagi? Selain Adelin? Sebutkan salah satunya saja. Dongeng bisa juga menjadi cerita imajinatif. Iya, tepuk salut buat Simon. Salut, salut. Salut, salut. Iya, baik anak-anak. Jadi ciri-ciri dari dongeng itu ialah menggunakan alur sederhana. Contoh ciri-ciri yang kedua adalah ceritanya singkat dan bergerak cepat. Baik, Ibu Guru akan menampilkan video dongeng ya. Kita lihat di video nanti ya. Ibu Guru berharap tenang ya. Sambil melihat video, nanti Ibu Guru kasih pertanyaan ya berdasarkan video yang ada ya. Lihat videonya, pasang telinga. Pada zaman dahulu, hidup seorang bernama Sunan Ibu di sebuah taman indah bernama Taman Sorga Loka Telur. Setelah semua persiapannya selesai, maka berangkatlah Hyang Prabu Guruminda menuju negeri Buana Panca Tengah dengan membawa Dewi Sri yang berwujud skuter telur. Dewi Sri yang berwujud skuter telur disimpan baik-baik dalam sebuah kotak bernama Cupu Gilang Kencana. Dengan kesaktiannya, Dewi Sri menjelaskan bahwa maksud kelahirannya ke dunia adalah untuk melaksanakan tugas dari Sunan Ibu di Taman Sorga Loka, yaitu untuk menganugerahkan cahaya kepada negeri Buana Panca Tengah. Namun, para raja tidak peduli. Pinangan demi pinangan terus berdatangan hingga mengakibatkan Dewi Sri jatuh sakit. Terus memikirkan tugas yang belum terselesaikan. Semakin lama sakit yang diderita Dewi Sri semakin parah. Merasa hidupnya tidak akan lama lagi.
Dewi Sri akhirnya menyampaikan amanat terakhir. Bila tiba saatnya nanti aku meninggal dunia dan bila kelak aku sudah dikuburkan, maka jangan heran jika terdapat suatu keanehan-keanehan pada pusaraku. Tidak lama kemudian dengan kehendak Yang Maha Kuasa, Dewi Sri Pohaci meninggal dunia. Amanat terakhir Dewi Sri Pohaci ternyata terbukti. Di pusaranya ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang belum pernah ada selama ini. Pada bagian kepala tumbuh pohon kelapa, pada bagian tangan tumbuh pohon buah-buahan, pada bagian kaki tumbuh pohon ubi, sedangkan pada bagian perut tumbuh pohon aren. Juga tumbuh suatu tumbuhan lain yang sangat aneh dan belum pernah ada selama ini. Pada suatu hari, ada kakek nenek yang tengah mencari kayu bakar di hutan. Tanpa sengaja, kakek dan nenek tiba di pusara Dewi Sri Pohaci yang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan aneh. Mereka berdua belum pernah melihat tanaman seperti itu. Sebuah tanaman yang berdaun bagus, berbuah masih hijau, berbulu bagus pula. Kakek dan nenek akhirnya memutuskan untuk secara rutin membersihkan pusara Dewi Sri Pohaci. Demikianlah, dari hari ke hari, minggu ke minggu, kakek dan nenek dengan penuh kesabaran dan ketekunan membersihkan pusara dan memelihara tanaman. Oke, sudah nonton videonya? Sudah nonton? Iya. Nah, ibu guru mau bertanya ya. Kalau memang ada anak-anak yang serius betul nonton videonya tadi ya, pasang betul telinganya kira-kira ibu guru mau bertanya ya. Coba anak-anak jelaskan informasi apa yang terdapat di dalam video tadi. Ayo. Yang bisa angkat tangan. Iya. Apa, Adeline? Dewi Sri menjalankan tugas dari Semadi. Oke, tepuk salut buat Adeline. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Iya, tadi siapa yang mau nyuruh dia ke itu? Ke Pancabuana? Siapa? Oke, ibu guru akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Ya. Oke. Kayak kemarin, atur kursinya. Ayo. Ibu guru akan membagi kalian dalam bentuk kelompok ya. 3 kelompok saja. Geser. Tenang, tidak suara. Ya, nggak apa-apa, satu itu saja, nggak apa-apa dulu. Cukup. Bisa? Iya. Sekarang kerjakan tugasnya. Sudah? Ya, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, bisa? 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Satu saja yang bagian menulis, yang lain kasih jawabannya. Oke, sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah? Ya, cepat. Kelompok 2 sudah? Yang di belakang boleh gabung di sini. Kelompok 3, ya. Biar di situ saja. Gak apa-apa. Kan kerja kelompok namanya. Ya toh? Sudah? Sudah? Berapa nomor lagi ke kelompok 1? 1 nomor lagi. Kelompok 3 sisa 2. Kelompok 3 2. Ya.
Sudah? Yang kelompok mana yang sudah boleh kumpul? Bapak guru, kita lagi cari nomor. Pesannya apa? Ya, pesannya apa? Itu nomor 4. Ya? Ya, semangat. Ayo. Nomor 4 itu pesannya apa? Boleh? Sudah kelompok 1. Ayo cepat. Sudah kelompok 1 sudah? Mana? Ya. Coba lihat dulu lagi nomor 3 nih, apa ini nomor 3? Tulisan baik ya. Tulisannya itu apa? Coba baca. Ayo. Nomor 3 itu apa, baca coba. Berapa huruf itu? Apa bacanya itu? Baik apa biak? Oke, sini kumpul yang sudah. Kelompok 1 sudah. Kerja pelan-pelan. Susahkah? Ya, cepat. Semangat. Ya, untuk kelompok 1 nilainya bagus ya. Kelompok 2 ya. Nilainya kelompok 3 ya. Oke. Berarti mereka kelompok 1 dengan kelompok 3 nih betul-betul dorang nonton videonya ya. Ya toh? Nah, mereka bisa jawab pertanyaan yang Ibu Guru kasih ya, berdasarkan video tadi yang Ibu Guru tampilkan ya. Oke, bagus ya kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, kelompok 2 juga. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, nilainya semua bagus. Oke, selanjutnya kita masih di posisi kelompok ya. Nah, sekarang kita akan bermain peran. Ya. Ya, ada di dalam buku toh? Ada bawa buku kah tidak? Oke. Atau ada, kalau ada yang sudah hafal, boleh maju tanpa buku ya. Ibu Guru panggil yang kelompok 1 dulu. Siapa yang mau maju? Ya, siapa yang berperan jadi siapa? Dewi Sri tadi. Kemudian yang berperan siapa lagi tadi? Sunan Ibu. Iya, Sunan Ibu. Yang ketiga lagi siapa yang berperan? Oke. Ayo kelompok 1 siapa yang mau maju? Silakan. Ya, siapa lagi? 3 orang ya. Kakek, Sunan Ibu, dan siapa? Dewi Sri. Yang berperan jadi Dewi Sri siapa? Fania. Yang berperan jadi Sunan Ibu? Kakek? Oke. Silakan, suaranya besar. Ya, mulai yang dari siapa? Siapa yang duluan? Dewi Sri. Dewi Sri. Oke. Baca. Sunan Ibu. Oh, Sunan Ibu siapa? Suaranya besar, Simon. Di sebuah taman bernama Surgalu saya lihat seorang yang duduk. Ia adalah Sunan Ibu. Sunan Ibu sedang menunggu kedatangan
pelan. Dewi Sri, pergilah ke sekolah Panjat Tengah Bantulah agar di sana guru tanaman untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Baik Sunan Ibu, saya akan menjalankan tugas dari Sunan Ibu. Dewi Sri berangkat menuju Buana Panjat Tengah. Tempat itu cukup jauh dari Taman Surgaloka. Di tengah perjalanan Dewi Sri sakit, kemudian ia dirawat oleh kakek dan nenek yang menemukan, namun Dewi Sri tidak dapat bertahan. Duduk. Untuk memenuhi kebutuhan pokok. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan. Iya, kelompok mana lagi yang mau ditampil? Yang mau maju? Oke, kelompok 2. Berarti 3 orang lagi ya. Ya, siapa yang berperan jadi Sunan Ibu? Yang berperan jadi Sunan Ibu siapa? Yang jadi Dewi Sri siapa? Ai. Yang jadi kakek? Oke. Berdiri yang sopan. Ayo. Mulai. Suaranya besar. Yang lain diam. Di sebuah taman bernama Surgaloka terlihat seorang yang sedang menunggulah adalah Sunan Ibu. Sedang menunggu kedatangan Dewi Sri. Tidak lama kemudian Dewi Sri pergilah ke Gua Panjat Tengah. Bantulah agar Baca pelan-pelan ya. Baca pelan-pelan. Baik Sunan Ibu, saya akan menjalankan tugas dari Sunan Ibu. Dewi Sri berangkat menuju Buana Panjat Tengah. Tempat itu cukup jauh dari Taman Surgaloka. Di tengah perjalanan Baca sampai di sini kue. kemudian Gitu. Baca dari sini terus ke sambung ini ke bawah sampai di sini. Ini diperbanyak ya dari sini. Ya, kami ke sana di pusara sampai di sini. Ya, diperbanyak. Oke. Ya. Kan kakek toh? Oke. Terakhirnya kepada kakek saya itu silam aku meninggal dan dikuburkan akan tumbuh tanaman padi di pusaraku. Rawatlah tanaman itu dengan baik, sebarkan biji-bijinya hingga kemudian hingga Buana Panjat Tengah manfaatkan biji menanam itu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ya, kami akan menjalankan pesan budi pusara Dewi Sri, Ibu bibit tanaman padi kakek dan merawat bibit tanaman dengan baik. Setelah 4 bulan hingga banyak biji pada tanaman itu, kemudian kakek dan nenek menanamnya, lalu menyemai kembali biji-biji padi itu untuk diperbanyak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3. Siapa yang berperan jadi Dewi Sri? Jadi kakek.
Sampai di sini kawan. Oke. Yang jadi Ibu Sunan? Siapa? Oke. Siap Reski, suara besar. Mulai. Lurus ke depan. Terus. Cukup jauh dari taman Surakarta. Di tengah perjalanan menyusuri sakit dan dia dirawat oleh kakek dan nenek yang menemukannya, namun Yusri tidak dapat berjalan dan juga dia meninggal sebelum dia meninggal. Dia menyampaikan pesan terakhir kepada kakek dan nenek. Bila aku meninggal tidak diperlukan akan tumbuh tanaman tadi di musarahu, rawatlah tanaman itu dengan baik sebenarnya. Bahkan bibit-bibitnya juga ke buana panca ternak, manfaatkan biji tanaman itu untuk sampai minggu dikekang begitu anak pohon. Suaranya besar, Rizky. Dengar tidak suaranya? Tidak. Coba Rizky lebih besar lagi suaranya. Bisa baca kenapa? Bisa, Rizky bisa baca toh? Jangan gugup, semangat, ayo Rizky. Ada lagi yang mau maju habis ini? Ada lagi? Ada yang mau? Ada yang mau? Kayaknya dari tadi Bu Guru saya juga mau. Iya. Oke, Firma duduk. Itu. Siapa lagi yang mau maju? Siapa lagi? Siapa lagi yang mau? Ayo harus berani. Sudah selesai? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ya. Oke. Baik anak-anak, kesimpulan dari semua materi yang kita sudah pelajari hari ini adalah pesan yang ingin disampaikan. Simon, tenang ya. Pesan yang ingin disampaikan berupa nilai-nilai baik ya, yang dapat dijadikan sebagai teladan ataupun
contoh bagi kita semua ya. Seperti siapa tadi tuh? Dewi Sri ya. Iya. Oke. Cerita seperti tadi ya, biasanya berasal dari apa? Ya, dari cerita rakyat zaman dahulu ya. Nah, cerita legenda itu akan diceritakan kembali secara turun-menurun ya, hingga menjadi cerita yang sekarang ini ya. Oke, baik anak-anak. Ya, sebagai kegiatan penutupnya, Ibu Guru akan menyuruh salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa penutup ya. Jangan orang yang sama lagi ya, yang belum. Siapa? Oke. Iya, ada yang maju biar sudah. Yang duluan yang maju ya. Oke, siap. Sikap teman-teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Ya Tuhan, kami mau diberikan kami dengan selamat. Amin. Iya. Oke, ya. Belajar lagi di rumah, nanti besok kita ketemu lagi ya. Masih di pelajaran yang hari ini, tentang hari ini ya. Oke.